mungil sekali. Halo semuanya, selamat datang di channel Auto Driver. Wuling REV. Ini adalah EV terbaru keluaran Wuling yang akan segera meluncur di Indonesia. Dan ini akan menjadi mobil listrik dengan harga paling murah di Indonesia dengan kisaran harga 250 sampai 300 juta rupiah. Dan di video kali ini saya akan ajak Anda untuk melihat setiap detail dari mobil ini, apa saja teknologinya, bagaimana rasanya di dalam, dan fitur-fitur apa saja yang ditawarkan, dan apakah masih tetap layak untuk Anda pesan, Anda tunggu dengan harga yang sangat menarik ini. Sekarang kita akan bicara mengenai varian dan harga. Pada saat peluncurannya nanti, kemungkinan besar mobil ini akan keluar dalam dua varian, yaitu Standard Range dan Long Range. Standard Range diklaim bisa melaju hingga 200 km, sedangkan yang Long Range itu bisa melaju 300 km, klaim dari Wuling. Nah, antara standar dan long range itu juga nanti akan dibedakan trimnya, jadi akan ada dua trim dan ada dua besar baterai yang berbeda, tapi memang yang trim termewah ada di long range, sedangkan trim yang di bawah itu akan ada di short range atau standard range. Akan ada sejumlah perbedaan fitur, antara lain head unitnya akan berbeda, kemudian rem parkir elektriknya dan beberapa fitur-fitur canggih lainnya itu akan berbeda antara yang standard range dan long range. Dan berita baiknya, mobil ini sudah bisa dipesan mulai sekarang dengan booking fee sekitar 5 juta rupiah di Wuling, dan ini benar-benar menarik harganya. Dan ketika Wuling sudah bilang bahwa harganya 250 sampai 300, biasanya mereka akan menepati janji mereka pada saat launching nanti. Sekarang kita akan bicara mengenai desain dari eksteriornya yang benar-benar cute serta futuristis. Jadi ini bukan mobil murah yang terlihat murahan, karena ini desainnya baru, desainnya fresh, dan mobil ini akan untuk pertama kalinya dikenalkan di dunia itu di Indonesia. Jadi akan debut dari mobil ini akan dimulai di Indonesia, dan mobil ini memakai basis yang disebut oleh Wuling sebagai GSEV, Global Small Electric Vehicle, dan ini adalah produknya dari GSEV itu. Panjang mobil ini tidak sampai 3 meter, tapi di bagian depannya Anda bisa lihat tidak ada grill karena ini adalah sebuah mobil listrik, dan mobil ini juga tidak memiliki radiator sama sekali. Ini hanya ada radiator AC di bawah, tapi radiator untuk baterai tidak ada, radiator untuk motor listrik tidak ada, semuanya air cooled. Jadi benar-benar desainnya bisa clean di depan, dan untuk menge-charge mobil ini Anda tinggal buka di sini dan ada lubang chargernya di sini. Nah, Wuling REV ini memiliki dua varian tadi saya bilang. Yang standard range itu baterainya kapasitasnya sekitar 18 kWh. Sedangkan untuk yang long range itu kapasitas baterainya sekitar 26 kWh. Dan ketika Anda membeli mobil ini, Anda akan mendapatkan portable charger yang bisa menge-charge mobil ini dengan daya 2000 watt. Artinya dari 0 sampai 100% untuk yang standard range itu bisa dipenuhkan baterai mobil ini dalam 8 sampai 10 jam, sedangkan untuk yang long range itu membutuhkan waktu lebih lama, sekitar 13 sampai 15 jam. Namun akan ada optional juga ketika Anda membeli mobil ini untuk mendapatkan wall charger, tapi dengan biaya terpisah. Kami belum diberitahu biayanya, tapi biasanya wall charger seperti itu harganya antara 15 hingga 20 juta rupiah, dan wall charger itu akan bisa menge-charge mobil ini dengan daya maksimal yang bisa diterima, yaitu 6.600 watt. Ya, dengan daya 6.600 watt untuk yang long range sekalipun,
mobil ini bisa di-charge dari 0 sampai 100% dalam 4 sampai 5 jam, yang mana itu sudah ideal karena kita bisa charge di malam hari pada saat kita tidur. Namun memang mobil ini belum memiliki kapabilitas untuk di-charge secara fast charging. Jadi maksimal hanya 6.600 watt. Jadi Anda datang ke fast charging yang 50.000 watt atau 100.000 watt, tetap saja yang masuk ke mobil hanya maksimal 6.600 watt. Makanya di sini juga colokannya hanya satu dan dia belum bisa yang DC fast charging, hanya AC charger saja karena memang arsitektur voltasenya juga tidak terlalu besar. Dia hanya di 100-an volt, 115 volt kalau tidak salah. Nah, ini juga unik ya. Lampunya ada di sini di logo Wulingnya dan ini seperti DRL. Jadi dia akan menyala pada saat Anda berkendara menggunakan mobil ini. Ini adalah kap mesinnya. Dan ternyata kap mesinnya bisa dibuka. Nah, di sini adalah tempat untuk Anda mengisi cairan-cairan yang perlu Anda isi seperti cairan washer dan minyak rem. Serta Anda bisa juga jumper aki 12 voltnya dari space yang sangat kecil ini. Ini benar-benar kecil sekali. Nah, di bawah sini itu ada controllernya. Jadi mobil ini memiliki controller di depan, baterainya ada di bawah dari mobil, dan yang unik penggeraknya karena mobil ini walaupun kecil, dia memiliki konfigurasi penggerak belakang. Sekarang kita lihat belakangnya. Bagian belakangnya nggak kalah keren dibandingkan bagian depannya. Ini benar-benar futuristis juga. Ini mirip-mirip K-Car, tapi sebenarnya ini lebih kecil lagi dari K-Car. Ini ukurannya mungkin seperti Smart ya. Smart Fortwo. Dan lampunya juga ini efeknya bagus sekali. Lampunya sudah LED. Coba kita nyalakan lampunya. Selamat malam. Nah, ini lampu remnya. Kemudian Anda bisa lihat ini lampu kecilnya. Wow, lampu kecilnya memanjang dari kiri sampai ke kanan. Kemudian yang menarik lagi adalah logo Wulingnya. Ini tidak ada di belakang, tidak ada logo Wuling sama sekali, hanya tulisan Wuling dan ini tulisannya ini 3D di sini. Ini belakangnya ini mirip seperti Porsche terbaru ini. Lampu memanjang dengan huruf yang timbul seperti ini. Nah, ini REV. Jadi bukan iREV ya, tapi REV. Dia juga sudah dilengkapi dengan 2 buah sensor parkir di belakang dan tentu saja tidak ada knalpot karena ini sebuah mobil listrik, tapi dia ada kamera mundur. Sekarang kita lihat bagasinya bukannya seperti ini. Ya, ini mobil kecil sekali, jadi hampir tidak ada tempat tersisa. Ini mungkin cuma cocok buat payung. Itu pun payungnya nggak bisa payung yang panjang-panjang banget, hampir nggak ada tempat buat backpack aja nggak bisa. Nah, ini dia chargernya yang saya bilang tadi, jadi Anda akan mendapatkan ini masukkan ke depan, kemudian ini langsung colok ke listrik rumah. 16 ampere, 15 ampere, 220 volt. Artinya dia bisa sekitar 3.000-an wattnya. Tapi mungkin ada loss-loss sedikit, jadi ya waktu pengecasannya seperti itu. Kalau untuk yang long range itu bisa sampai 13 sampai 15 jam, tapi kalau yang standard range itu tidak sampai 10 jam bisa sudah penuh semua. Nah, kalau Anda ingin memperbesar kapasitas bagasi, Anda bisa melipat bangku belakangnya ini. Tapi memang dia tidak bisa dilipat lagi ya. Tapi lumayan lah, Anda punya space buat naruh barang bawaan di sini. Dan kalau misalnya Anda nggak butuh bangku belakang, Anda hanya pakai mobil ini berdua, bangku belakang ini bisa dicopot. Tapi dicopotnya memang menggunakan kunci ya. Tapi bisa dicopot dengan mudah. Nah, sekarang yang menarik adalah ini ada gardan di sini. Jadi dia benar-benar penggeraknya tuh penggerak belakang. Tapi mobil ini tidak lagi memiliki ban serep. Tidak ada ban serep di mobil ini. Coba sebentar saya konfirmasi lagi. Iya benar. Jadi tidak ada lagi ban serep di sini. Dia hanya nanti akan, kalau misalnya kita beli, dia akan diberikan
tire repair kit. Bagasinya lumayan juga ya. Saya nggak mentok gitu. Padahal mobilnya sebenarnya nggak terlalu tinggi loh nih mobil. Cuman karena proporsinya aja jadi kelihatan tinggi. Nah, yang kurang proporsional adalah bannya. Bannya kecil sekali. Ini ukurannya, lebarnya hanya 145 mm, aspek rasionya 70, dan velgnya 12 inci. 12 inci? Kayak velg motor ini. Ini velgnya bukan velg aluminium. Ini masih velg kaleng biasa, tapi ditutupi oleh Dove. Dan Dove-nya ini dibikin serupa dengan napas velg sebuah mobil listrik. Yang istimewa adalah, walaupun ini kecil sekali, tapi rem depan dan rem belakang cakram. Pernya udah per keong di depan dan di belakang. Coba kalau kita... Saya nggak bisa bawa jalan ya, jadi... Nah, ini kalau misalnya kita melihat karakter suspensinya dari goyangan seperti ini nggak terlalu keras. Tapi kemungkinan juga tidak akan memberikan pengendalian yang baik. Ya, karena dia mungkin hanya untuk dalam kota. Nah, sekarang kita bicara tenaga dari mobil ini. Baik yang standard range maupun long range, itu memiliki tenaga yang sama di 30 kW. 30 kW itu artinya sekitar 40-an HP, 42 sampai 43 HP, dan berat mobil ini sendiri walaupun di tipe long range beratnya itu diklaim tidak sampai 1000 kg. Ya, pasti dia lebih berat dibandingkan City Car semungil ini pada umumnya karena baterai itu lumayan berat, tapi ini adalah mobil listrik yang paling ringan. Artinya dengan tenaga 40 HP mestinya untuk kebutuhan di dalam kota itu sudah cukup, tapi kami yakin dengan 40-an HP dia tidak akan kencang. Mungkin torsinya tetap akan instan, tapi ya pasti bukan untuk orang yang mencari adrenalin dari akselerasi yang hebat ala mobil listrik. Top speed itu dibatasi di 100 km per jam. Sekarang kita akan masuk ke mobil dan ini akan sangat impresif dalamnya. Pertama, untuk masuk ke dalam mobil, kita semuanya kilas smart key. Tapi saya mau lihatin kuncinya dulu. Mobil apa lagi kuncinya seperti ini? Kuncinya bentuk kotak seperti ini. Di sini ada lock, ada unlock, dan ada untuk membuka bagasi. Ini unik sekali dan somehow kunci ini pas sekali masuk ke jeans di sini. Dan ketika kita mau masuk, kita tinggal pencet tombol ini. Nah, ini untuk mengunci, kemudian untuk membuka. Sorry, tadi lampunya masih nyala soalnya. Oke, oh pintu samping kurang rapat, bentar. Oke, sekarang kita kunci. Nah, seperti itu menguncinya. Kemudian untuk membuka, nah ini lihat, dia bukaan pintunya itu rata, tapi dia tetap ada cowakan di sini, jadi Anda tidak seperti Ioniq 5 yang dia nanti membuka sendiri, tapi Anda tetap masukkan dari sini tangannya. Nah ini kita tinggal, ini pas banget lah, ergonomis sekali. Kita tinggal seperti ini, dan wow, dalamnya bener-bener nggak seperti mobil di bawah 300 juta rupiah, atau nggak seperti mobil 300 juta rupiah. Sekarang lihat ini. Ada layar 2, tapi itu nanti akan saya jelaskan. Yang jelas, yang tidak ada di mobil ini adalah tombol start. Tidak ada tombol start sama sekali lah. Terus gimana nyalain mobil? Gampang, begitu naik mobil, kunci sudah ada di sini. Yang Anda perlu lakukan tinggal nginjek rem. Udah aktif langsung semua. Ini sistem yang sangat simpel, sistem yang sangat menyenangkan, sangat mudah digunakan, dan kami pernah menemukan sistem seperti ini tuh di Tesla. Jadi di Tesla itu, begitu Anda masuk, bawa kunci dan Anda injek rem, dia tahu bahwa Anda mau berjalan, serta gear selektornya dong. Ada di sini model putar, ini seperti yang dianut oleh Jaguar Land Rover. Jadi di sini dan mobil sudah siap berjalan, serta ini ada 2 buah layar 10,5 inci. Di sebuah wuling yang 300 jutaan ini ada 2 buah layar, dan ini
terlihat sangat futuristis, terutama untuk layar instrumennya ya. Di sini kita bisa lihat ada gambar mobilnya, ada kecepatan, ada indikator baterai, range tersisa, serta ada beberapa informasi lagi di sini, termasuk pemakaian listriknya. Nah, berapa pemakaian listrik aktual dari mobil ini memang kami belum tahu karena kami belum mengetes mobil ini. Tapi kalau dari keterangannya bahwa baterai 28 kWh bisa menjalankan mobil ini sampai 300 km, artinya di atas kertas mobil ini bisa melaju lebih dari 10 km hanya dengan 1 kWh. Dan Anda tahu 1 kWh itu harganya tidak sampai Rp2.000. Tidak sampai Rp2.000 bisa menjalankan mobil ini sampai 10 sampai 11 km. Oke, sekarang sebelum saya bicara tentang yang lainnya, saya mau pertanyaan saya yang paling menggelitik adalah seberapa nyaman mobil ini, karena dilihat dari luar kan ini mungil sekali. Oke. Yang jelas visibilitas luas. Sekarang saya akan atur bangkunya. Jadi bangkunya ini diatur manual tapi hanya bisa slide, maju mundur dan reclining. Oke. Oke, sekarang saya akan atur setirnya. Setirnya bisa tilt, tapi sayang sekali tidak bisa teleskopik. Oke. Nah, ini kalau saya boleh jujur, ini bukan posisi menyetir yang ergonomis. Jadi Anda bisa lihat kaki saya sangat menekuk sedangkan tangan saya pas. Kalau kaki saya dibikin pas, nah ini juga nggak bisa. Ini udah paling mundur, tapi tangan saya udah terlalu jauh. Jadi ini bukan posisi menyetir yang rileks. Mungkin ini posisi menyetir yang hanya cocok untuk perjalanan dekat ya. Tapi untuk perjalanan jauh tidak akan terlalu nyaman dengan posisi mengemudi seperti ini. Setirnya sendiri dia sudah electric power steering dan dia hanya 2 spoke dan ada tombol-tombol multimedianya. Jadi tombol multimedia ini di kanan dan di kiri ini tombol untuk multi information display-nya, dan ada 2 tombol kosong di sini karena ini adalah pre-production. Tadi saya nanya ke engineer-nya di Wuling, ini kalau di luar negeri ini untuk cruise control. Tapi kita belum tahu cruise control masuk ke Indonesia apa enggak. Ya moga-moga aja masuk. Tapi kalau enggak ya udahlah, mobil harga segini yang ditawarkan juga sudah cukup banyak. Spion misalnya sudah elektrik, autolock sudah standar. Kemudian jendela ini sudah auto turun dan auto naik, serta ada rem parkir elektrik dan ada fitur auto hold-nya juga. Serta AC-nya ini juga canggih. AC-nya ini ada 3 tuas yang analog yang besar, jadi mudah sekali untuk dioperasikan. Ini ada untuk blowernya, kemudian ada untuk suhunya. Dia tidak ada pemanas sepertinya ya, hanya dingin atau kurang dingin. Serta ada pengaturan untuk arah AC-nya. Serta ini AC bisa diatur dari layar tengahnya. Ini seperti mobil-mobil premium yang mahal, AC bisa diatur dari layar tengah seperti ini. Semua dengan tombol sentuh. Sama seperti Wuling-Wuling lainnya, REV ini pada saat dijual nanti juga akan sudah dilengkapi dengan voice command Halo Wuling atau WIN mereka menyebutnya, dan sudah dilengkapi juga dengan Internet of Vehicle. Oke, sekarang kita lihat apa aja yang ada di layar tengahnya. Nah, sekarang saya mau bicara tentang layar infotainmentnya di tengah. Ini spesial. Ini bukan hanya untuk entertainment. Ini terintegrasi dengan mobil dan banyak yang bisa diatur. Oke, kalau kita lihat dari home, dia ada pengaturan AC. Tadi seperti saya bilang yang udah saya peragakan. Kemudian ada untuk telepon. Telepon ini bisa disambungkan secara Bluetooth. Tapi memang dia belum bisa Apple CarPlay atau Android Auto, jadi hanya Bluetooth atau mirroring untuk beberapa handphone Android. Kemudian pemutar musik, radio, navigasi ini sudah ada navigasinya, navigasi Indonesia. Kemudian ada pengaturan. Nah, kalau pengaturan ini dia hanya pengaturan yang berkaitan sama entertainment, sistem dan layarnya. Yang unik adalah kontrol kendaraan, karena Anda bisa mengubah settingan kendaraan dari layar sini. Jadi seperti lampu, ini Anda bisa, nah lampu itu Anda bisa setel untuk follow me home. Jadi
mobil ini ada follow me home-nya. Kalau Anda udah sampai rumah, Anda bisa nyalain mobil ini sampai berapa detik lampunya itu menyala. Kemudian untuk yang lainnya juga ada untuk fungsi perbaikan wiper. Ini kalau misalnya kita lagi ada mau perbaikan wipernya itu biar posisinya tidak di posisi bawah, itu bisa diatur di sini. Tapi itu hanya untuk perbaikan di bengkel. Kemudian ada driving mode. Driving mode ada 3. Nah ini cuman sudah diterjemahkan ke Indonesia dan terjemahannya agak-agak nggak sesuai gitu. Mode mengemudi itu kita ada eco, ada normal, ada sport. Bahasa Indonesianya ekonomi, oke, standar, oke. Dan mode mengemudi sport di sini diterjemahkan sebagai mode mengemudi olahraga. Oke, tapi ini masih pre-production ya. Nanti yang production mungkin akan diperbaiki yang hal-hal seperti ini. Kemudian regenerative braking, intensitas pemulihan energi. Jadi ada 3 settingan di mobil ini. Ada lemah, standar, dan kuat. Dimana kalau lemah itu kita deselerasinya sangat sedikit. Kalau kuat itu deselerasinya kuat, tapi memang banyak energi kinetik yang diubah menjadi listrik untuk disimpan ke baterai dan memperpanjang jarak tempuhnya. Jadi ada 3 mode regenerative braking di sini. Kemudian ada kecepatan maksimum yang bisa kita set. Tapi ini hanya untuk peringatannya. Jadi kita bisa mengaktifkan peringatan kalau kecepatan maksimum udah 30, 40, 50 atau maksimal 80, kita bisa setel peringatannya atau kita bisa matikan peringatannya. Kemudian batas pendingin udara SOC rendah. Jadi SOC itu state of charge. Jadi kalau misalnya kita aktifkan, AC itu akan menyesuaikan dengan level baterai kita. Semakin kecil level baterai kita, AC-nya akan dibuat tidak dingin atau bisa tidak aktif sama sekali. Kemudian N gigi N gigi untuk mencegah sentuhan yang tidak disengaja. Setelah fungsi diaktifkan, memberitahu gigi N untuk beralih saat mengemudi akan mempertahankan gigi saat ini. Nggak jelas maksudnya apa, tapi itu kalau saya rasa kalau misalnya kita secara tidak sengaja masuk ke N, dia akan beritahu bahwa sebaiknya masuk ke gigi pada saat mungkin turunan atau di jalan. Stability control sudah ada di keadaan standar, dan ada tire pressure monitoring sistemnya juga. Wow, di mobil sekecil ini dari Wuling dengan harga 300-an, Anda harus ingat lah, ini mobil listrik, yang pasti mobil listrik tuh base-nya lebih mahal. Jadi mobil listrik harga 300-an masih dapat kelengkapan seperti ini tuh luar biasa. Nah ini lampu sudah putih juga dan lampunya ini soft light gitu ya. Jadi nyalanya tuh bagus sekali, soft. Tapi memang spion dia tidak ada anti silaunya, jadi ya, dan ini enggak terasa agak kaku untuk mencetelnya. Kemudian cup holder ini ada 2 di kiri dan kanan dan ditempatkan di depan AC. Ini sangat berguna kalau kita beli minuman dingin untuk ditaruh di depan AC. Tapi kalau kita punya minuman panas ya kita taruh di sini. Ini bisa untuk taruh, masih ada 1 buah cup holder lagi di sini. Tapi penyimpanan that's it. Penyimpanan hanya ada penyimpanan terbuka dan ini kecil-kecil, tidak ada penyimpanan tertutup sama sekali dan hanya ada di trim pintu. Tapi karena ini adalah GSEV, Global Small Electric Vehicle, jadi Anda bisa lihat, wah lantainya rata, benar-benar ini tidak ada, walaupun ini penggerak belakang ya, tapi tidak ada jalur untuk gardan semua karena ini sudah platform yang khusus untuk electric vehicle. Nah, oh ya tadi ini untuk mode berkendara juga bisa pencet di sini, ada E atau S, ini untuk Eco, Normal, dan Sport. Serta USB port ada di bawah sini, ada 2. Kemudian di sebelahnya USB port ada gantungan. Ini pas banget nih buat emak-emak kalau belanja, taruh belanjaannya di sini. Kalau misalnya di bagasi nggak cukup. Oke, sekarang pertanyaan berikutnya, muat nggak saya di belakang? Ini mobil pendek sekali panjangnya. Dan ini posisi berkendara saya. Oke, walaupun tidak ideal. Aduh, nggak ada ini lagi, nggak ada footrest lagi. Ya oke, ini posisi berkendara saya walaupun tidak ideal. Sekarang saya akan coba ke belakang dan lihat apakah saya muat. Oh iya, hampir lupa. Ada hal yang menarik sekali di mobil ini. Oke, yang pertama ada manual headlamp leveling. Nggak nyangka di mobil seperti ini ada manual headlamp leveling. Serta mobil ini sudah dilengkapi dengan 2 buah airbag dan ada crumple zone-nya menurut Wuling. Jadi secara keselamatan mestinya ini cukup baik. Tapi ya kita harus tunggu crash test-nya juga.
kalau mau tahu lebih pasti, tapi dia sudah ada 2 buah airbag serta satu yang paling menarik. Di belakang sini ada USB slot. Satu-satunya mobil yang pernah saya review yang ada USB slotnya di balik spion. Ini fungsinya untuk apa? Ternyata kalau kita pasang dashcam itu kan masalahnya dia mengambil listrik itu biasanya dari USB dan kabel akan sangat berantakan kalau kita taruh di sini. Makanya mereka menyediakan kabel USB slot khusus kalau kita mau pasang dashcam. Jadi gampang sekali dari dashcam tinggal ke belakang spion ini. Hal simple, tapi benar juga ya. Oke, sekarang saya akan ke belakang. Nah, kita lipat ke depan. Oh, tapi dia tidak auto slide ya. Jadi saya harus slide sendiri. Sekarang saya akan masuk. Wah, Anda bisa lihat, ternyata saya muat di belakang. Ini posisi berkendara saya tingginya 177 cm. Dan lihat ini, saya masih punya ruang kaki. Ya, nggak banyak, tapi masih ada. Serta headroom juga masih lumayan lega. Memang karena ada baterai di bawah, jadi ini seakan-akan lantainya tuh terlalu tinggi. Makanya ini nggak terlalu menyangga paha dengan baik, tapi saya surprise, saya bisa masuk ke belakang, bahkan baru kelihatan ternyata di bangku depan kanan ini ada tempat buat seatbelt seperti ini supaya kita lebih mudah menjangkaunya. Ini biasanya hanya ada di mobil premium atau mobil sport. Kita bisa masukin ke sini. Kemudian di belakang juga ada safety belt 3 titik. Ya, tapi nggak ada apa-apa lagi di sini ya, nggak ada USB slot, nggak ada ventilasi AC, sandaran tangan juga nggak ada, tapi lumayan nih. Jendela belakang yang sampai ke bawah ini bikin visibilitas kita ini mirip di pesawat nih jendelanya. Jadi berasa kayak di pesawat, tapi bisa orang dewasa duduk di belakang, bisa, walaupun bukan tempat yang nyaman. Mobil yang sangat-sangat menarik, siapa yang nyangka tahun ini kita akan punya mobil listrik dengan harga 200 jutaan rupiah. Oke, bentuknya cute. Banyak inovasi-inovasi teknologi di dalamnya dan 4 orang dewasa bisa masuk ke dalam. Tapi jujur, kami tidak yakin akan kualitas berkendara mobil ini akan nyaman untuk digunakan karena melihat bentuknya, melihat bannya yang kecil, melihat posisi berkendaranya yang kurang begitu ergonomis. Tapi kami bisa saja salah karena kadang-kadang Wuling suka memberi kejutan yang tidak terduga. Tapi itu semua baru bisa kami pastikan pada saat kami melakukan test drive ke mobil ini. Namun bagi Anda yang ingin coba memiliki mobil listrik, sekarang artinya ada cara untuk memiliki mobil listrik tanpa harus membayar harga terlalu mahal. Dan karena ini resmi dipasarkan oleh Wuling, artinya akan ada garansi. Garansinya belum tahu berapa, tapi yang jelas kalau Wuling lainnya itu garansi 3 tahun. Dan untuk baterai itu sudah dipastikan, untuk baterai ini garansinya 8 tahun dan sampai 100.000 kilometer. Jadi mestinya tidak perlu ada kekhawatiran. Rasanya nggak sabar untuk langsung mencoba mobil ini. Kalau mobil ini enak buat dikendarai, ini adalah mobil yang sangat pas buat di dalam kota. Pemakaian listriknya hemat, bentuknya kecil, gampang parkirnya, kemudian bentuknya juga cute, serta mobil ini juga dijual dengan memiliki after sale service yang sudah lumayan banyak. Semoga enak nyetirnya, semoga. Tapi itu akan kami bahas nanti pada saat kami bisa mengetes mobil ini. Jadi begitulah first impression kami ke Wuling R EV. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Autodriver jika Anda belum. Main-main ke website kami di www.autodriver.com, serta download aplikasi kami Autodriver di Google Play Store dan follow Instagram kami @autodriver_. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.